Amin. Oke, terima kasih ya Joshua. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi ketenagakerjaan, ya, tentang materi ketenagakerjaan pada pertemuan pertama, ya. Ada yang masih ingat tentang materi kita yang lalu? Bisa kasih saya penjelasan kembali? Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan kembali tentang angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa? Siapa yang bisa kasih saya tentang pengertian angkatan kerja, tenaga kerja, dan usia kerja? Bella, bisa Bella? Bisa, Bu. Oke, Bella, minta tolong Ibu dihidupkan kameranya biar terlihat. Halo? Atau si Jurena? Oke, Jurena coba Pengertian kasih. angkatan kerja adalah Ini siapa? Ini si Jurena ya? Atau siapa ini? Bella, Bu. Oke, Bella. Boleh lihat wajahnya Bella sekalian? Oke, Bella, silahkan. Pengertian angkatan kerja yaitu penduduk usia produk atau usia kerja 15 tahun ke atas atau 15 tahun sampai ke 64 tahun. Pengertian tentang tenaga kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kesempatan kerja, banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Oke, baik ya. Berarti Bella sudah memahami materi kita yang kemarin, ya. Ada lagi yang bisa memberikan saya penjelasan tentang materi yang kemarin? Siapa lagi yang bisa? Jurena bisa? Oke, baik. Mungkin sinyal kalian belum nggak begitu bagus ya. Dari tadi juga seperti itu. Baik ya. Sekarang saya akan membagikan video. Ya, saya akan coba membagikan video kepada kalian. Jadi video ini adalah video tentang masalah ketenagakerjaan yang sedang kita hadapi di negara kita, di negara Indonesia. Mungkin kemarin kalian sudah mendengar di media sosial, di media televisi, koran, atau berbagai media lainnya tentang RUU Cipta Kerja, ya, rencana Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, ya, itu yang menimbulkan pro dan kontra di negara kita. Nah, jadi Ibu minta kalian mengamati dari video yang akan Ibu sajikan. Ya, silahkan kalian lihat sebentar, saya bagikan screen-nya dulu. Sebentar ya. Ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Silahkan kalian tonton dulu tentang RUU Cipta Kerja ini.
Nanti biar aja panjang, nanti biar ngomong.
Oke. Sudah dilihat videonya kan? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah diamati videonya, sudah ditonton ya. Jadi video itu Sudah, Bu. ya, jadi video itu tentang RUU Cipta Kerja ya. Kalau dikatakan rencana undang-undang berarti itu harus melalui sidang Wakil Rakyat atau DPR ya. Jadi kalau RUU itu memang belum disahkan, nanti ketika sudah disahkan namanya undang-undang ya. Jadi ini masih bersifat rancangan ya atau rancangan sementara ya. Oke. Jadi setelah kalian mengamati video tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari video yang sudah Ibu sajikan tadi? Ada yang bisa ceritakan sama Ibu atau ada yang bisa jelaskan sama Ibu di antara kalian? Ayo, silahkan. Saya, Bu. Iya, Bella, silahkan Bella. Dihidupkan dulu nak kameranya nak biar terlihat. Video RUU Cipta Kerja lebih banyak merugikannya para buruh kurang setuju tentang Bella, bisa diulang nak, hidupkan dulu. Ya, oke. Kan kelihatan wajah cantiknya. Ayo diulang Bella. Apa tadi kesimpulanmu nak? dari video RUU Cipta Kerja lebih banyak merugikan pihak pekerja dan menguntungkan para pengusaha. Itu sebabnya para pekerja kurang setuju tentang RUU Cipta Kerja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bella atas kesimpulannya. Yang lain, ada yang mau menambahkan kesimpulan dari teman kita Bella? Ada? Oke, tidak ada? Baik, untuk mempersingkat waktu ya, itu nanti video itu harus kalian kupas tuntas ya. Video itu nanti kalian kupas tuntas pada tugas kelompok kalian di akhir pertemuan hari ini. Ya, jadi kalian itu nanti kemarin kan kita sudah bentuk kelompok ya. Jadi kalian nanti silahkan dikerjakan secara berkelompok, diskusi kelompok tentang video pembelajaran yang telah Ibu berikan. Nanti silahkan disajikan dalam bentuk portofolio dan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini ya. Tentang materi kita sebentar saya screen dulu PowerPoint yang akan Ibu sajikan. Oke, terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Di pertemuan kita yang kedua ini, ya. Ini ya, ini dia. Oke, di pertemuan kedua kita ini kita akan membahas tentang sistem pemberian upah dan tentang masalah-masalah yang terjadi pada tenaga kerja di Indonesia. Ya. Nah, di sini menurut sistem upah di sini ada dibagi berapa? 9 itu ya, ada berdasarkan waktu, hasil, borongan, upah premi, indeks, skala, mitra usaha, bonus dan prestasi. Ya, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kalau sistem upah berdasarkan waktu itu adalah upah yang diperoleh berdasarkan jumlah jam kerjanya ya. Jadi berapa jam kerja dia, maka itulah yang diperolehnya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan hasil. Kalau dikatakan sistem upah berdasarkan hasil, berarti upah yang dihasilkan itu berdasarkan jumlah satuan hasil yang dihasilkan oleh pekerja dalam satu hari kerja. Ya, seperti apa contohnya? Seorang buruh pemetik teh contoh.
Ya, kalau dia bisa memetik teh dalam satu hari itu sekitar 10 kilo, nah untuk dibayar 1 kilogramnya daun teh tersebut sebesar 50.000, berarti satu hari itu dia berpenghasilan sebanyak 500.000, ya. Oke, nah selanjutnya ada pekerjaan borongan. Kalau pekerjaan borongan ini, dia sistem upah yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jasa yang dikerjakannya pada suatu kegiatan. Kalau pekerjaan borongan ini biasanya itu sering kita lihat pada pekerja pekerja buruh bangunan ya. Di situ bisa kalian lihat atau ada yang bisa kalian amati dari sekitar lingkungan kalian ya, pekerja-pekerja buruh bangunan itu mereka dibayar berdasarkan pekerjaan borongan. Selanjutnya ada sistem premi. Di sini sistem premi yaitu pemberian upah dengan mengkombinasikan sistem upah yang ditambah dengan premi tertentu. Misalnya bila pekerjaan mampu menyelesaikan 50 boneka dalam 1 jam akan dibayar 25.000. Nah, jika ada lebih dari 50 boneka akan diberi premi sebanyak 300 per boneka. Jadi ini apabila kalian bisa menghasilkan lebih dari target yang perharinya, maka akan diberikan upah premi di luar dari upah pokok kalian. Nah, selanjutnya ada sistem indeks. Ya, sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima pekerja. Ya, oke. Kalau sistem indeks ini biasa dikaitkan dengan UMR, ya, tingkat biaya hidup dalam suatu regional atau daerah. Oke, selanjutnya sistem upah berikutnya ada sistem upah skala. Sistem upah skala merupakan upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Ya, ini biasa diberikan kepada orang-orang di bidang pemasaran, biasanya sales ya. Mereka mendapatkan upah di lain gaji pokoknya itu berdasarkan jumlah banyaknya penjualan mereka. Nah, selanjutnya ada sistem mitra usaha. Kalau dalam sistem mitra usaha, dalam pembayaran upah diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem prestasi. Sistem prestasi dalam hal ini merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Biasanya ini kalau prestasi contoh ya, dalam 1 bulan kerja itu mereka bisa menyelesaikan targetnya berapa persen ya, biasanya ini yang mendekati angka 100%, maka akan diberikan tambahan gaji berupa gaji dengan sistem prestasi. Nah, selanjutnya ada sistem bonus ya. Sistem upah dengan sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Ya, bonus merupakan pembayaran atau tambahan di luar upah ya atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberikan insentif supaya karyawan dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan bertanggung jawab. Jadi kalau bonus ini diberikan di luar gaji upah pokok ya. Nah, jadi di sini sistem bonus ini sebenarnya begini. Itu untuk merangsang kinerja karyawan kita. Itu untuk merangsang cara kerja kita. Supaya kita lebih rajin, maka akan diiming-imingi apabila kita dapat mengerjakan dengan sebaik mungkin, target yang diinginkan perusahaan bisa tercapai, maka akan diberikan bonus ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu atau Mas sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke, baik Ibu lanjut ya. Oke. Ya, Ibu lanjut ke berikutnya. Di situ ada tentang masalah-masalah ketenagakerjaan. Ya, di situ ada 3 masalah ketenagakerjaan di Indonesia ya. Yang pertama itu ada tingginya tingkat pengangguran. Ya, tingginya tingkat pengangguran.
Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi, ya, karena Indonesia itu sumber daya manusianya masih dikategorikan rendah. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang mendirikan usaha di Indonesia banyak memakai tenaga kerja asing, TKA, ya, karena dianggap mereka lebih memiliki kualitas yang baik, ya. Nah, oke. Baik, di sini kemudian yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Yang lapangan pekerjaan yang rendah ini kenapa bisa terjadi lapangan pekerjaan yang rendah? Karena terdapat ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan penduduk dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Ya, jadi apabila jumlah lapangan kerja yang rendah atau kesempatan kerja yang rendah tidak berimbang dengan yang namanya tingkat pertumbuhan penduduk, ya, maka akan menyebabkan pengangguran. Itu dia tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang saya bilang tadi, yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia yang rendah. Ya, jadi kebanyakan sumber daya manusia di Indonesia itu masih berkualitas rendah. Mereka hanya menguasai teori-teori saja tanpa diimbangi dengan keterampilan. Makanya apabila ketika kita mempunyai pengetahuan tidak diimbangi dengan keterampilan, maka kita tidak akan mampu bersaing. Ya, oke, baik. Itu tadi ketiga masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Saya, Bu. Sebentar ya, saya matikan dulu share-nya. Siapa yang mau Saya, Bu. bertanya? Saya, Bu. Sebentar, saya matikan. Share saya udah mati. Oke, Joshua. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Joshua? Upaya mengatasi pengangguran, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Joshua. Atau sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab pertanyaan teman kita, Joshua? Ada? Oke, Jurena, silakan dijawab pertanyaan Joshua. Ayo. Upaya mengatasi pengangguran. Jurena, boleh saya lihat dulu ya, dihidupkan kameranya, Jurena? Oke, baik, Jurena, silakan dijawab pertanyaan Joshua. Upaya mengatasi pengangguran yaitu mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi yang kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagai bekal mencari pekerjaan. 2. Menyediakan lapangan pekerjaan yang luas sebagai upaya mengurangi jumlah penganggur di suatu wilayah. 3. Mengimbau masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dengan cara mengembangkan kewirausahaan. 4. Mendirikan tempat pelatihan keterampilan seperti kursus, sanggar, atau balai latihan bekerja. 5. Memberikan kredit dengan persyaratan mudah dan bunga ringan. 5. Menggalakkan pendidikan non-formal untuk meningkatkan kualitas atau keahlian di bidang tertentu. 6. Meningkatkan efektivitas pemberian informasi ketenagakerjaan melalui lembaga tertentu sebagai salah satu upaya perluasan lapangan kerja. Oke, baik. Berarti Jurena sudah membaca materi ya. Oke, terima kasih. Bagaimana Joshua? Sudah jelas Joshua? Nanti bisa dibaca lagi ya Joshua buku pegangannya. Ya, Bu. Oke, sudah ya. Terima kasih Joshua. Pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus dari Jurena juga. Oke, ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Satu lagi, Bu. Oke, silakan Joshua, silakan. Dampak negatif pengangguran bagi suatu negara. Oke, dampak negatif pengangguran bagi suatu negara. Oke, sebelum saya sebelum saya jawab, ada yang mau bisa jawab pertanyaan teman kita ini? Oke, baik, saya yang jawab sekarang, Joshua. Oke, jadi dampak pengangguran itu bisa berbagai macam, ya. Tapi yang jelas, dampak pengangguran itu akan menyebabkan inflasi. Kenapa? Jika terjadi dalam suatu negara itu tingkat pengangguran yang tinggi, maka daya beli akan menurun. Ya, ketika daya beli menurun, maka akan menyebabkan inflasi. Ya,
tingkat kemiskinan akan semakin tinggi. Kemudian tingkat kriminalitas juga akan semakin tinggi. Karena apa? Kalau ketika kita sudah tidak mempunyai uang, tidak mempunyai pekerjaan, maka pikiran kita akan semakin pendek, maka akan terjadi yang namanya perampokan, ya, pencurian, seperti itu Joshua. Jadi lebih mengarah ke tindakan kriminalitas apabila semakin tinggi tingkat pengangguran. Bagaimana Joshua? Sudah cukup Ngerti, Bu. jelas? Oke, baik. Terima kasih Joshua, pertanyaan yang cukup baik. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Joshua, sudah cukup pertanyaannya Joshua? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Joshua. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah bisa kita tutup? Sudah pas? Oke, baik ya. Baik, bagus. Interaksi kita cukup menarik hari ini, tapi jangan lupa nanti dikerjakan tugas video pembelajarannya secara kelompok. Ya, kelompok yang Ibu bagikan. Nanti silahkan kita presentasikan untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik ya. Jadi untuk materi kita hari ini kita sudahi dulu, ya. Silahkan satu orang dipimpin untuk doa penutupnya. Siapa yang kira-kira bisa memimpin doa penutup? Siapa? Joshua bisa pimpin doa penutupnya? Bisa, Bu. Oke, baik, silakan Joshua. Hati mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami sudah selesai belajar dari Bapa. Kiranya pembelajaran yang kami terima bisa berguna bagi kehidupan kami. Ya Bapa, kami ini orang tak pernah luput dari dosa, kiranya ampunilah. Terpuji termuliakan namamu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Joshua. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jangan lupa tetap belajar dari rumah, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Ya, silahkan hubungi kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan kerjakan tugasnya. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi. Ibu, Pagi, kelompoknya belum. Oke. Pagi, Bu. Oke, saya izin live ya. Udah bisa keluar, Bu. Oke, silahkan. Bu. Mampus. Wih, mampus. Tak terekam ya. Wih. Tunggu sebentar ya. Wih, mampus, gak terekam.